Oke Bapak Ibu selamat pagi, shalom semuanya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat ya, haleluya. Oke Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang apa? Bicara tentang prioritas ya. Tentang prioritas, nah sebelum kita masuk lebih jauh mari kita baca dalam Hagai 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bergerak dalam prioritas yang benar. Nah, ketika Tuhan nyatakan pesan ini ya Bapak Ibu tentang prioritas yang benar. Berarti kan ada prioritas yang salah. Ya, prioritas yang salah yang mungkin sedang kita kerjakan, yang mungkin sedang kita lakukan, baik itu disadari atau tidak disadari. Nah, sebentar ada gambar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini ya. Nah, Bapak Ibu pernah kan treadmill? Orang yang treadmill, kalau kita perhatikan, dia mengeluarkan seluruh tenaganya, ya kan? Dia berkeringat, bercucuran sampai dia napasnya tersengal-sengal dan badannya gini terasa lelah. Tetapi kalau kita sadari orang treadmill ya Bapak Ibu, selelah-lelah apapun, secapek-capeknya apapun, kalau kita lihat di sekeliling kita ya, kalau kita lagi treadmill, kita nggak akan berpindah tempat. Posisi kita akan sama. Tetap di tempat yang sama. Nanti saya akan singgung ini Bapak Ibu. Nah, seringkali anak-anak Tuhan gini. Kita bangun pagi-pagi. Ada orang bekerja lembur. Ada orang yang memeras otaknya untuk mencapai suatu target. Ada suatu pengejaran yang dia lakukan dalam kehidupannya demi membangun suatu kenyamanan di dalam aspek kehidupannya yang akan dia capai. Nah, ketika orang itu mencapai sesuatu yang setelah dia capai, dia pikir gini, saya sudah berhasil. Saya sudah mencapai apa yang sudah saya inginkan. Nah, tetapi anehnya gini, ada rasa kosong. Ada suatu rasa yang kosong dalam hatinya yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan bahwa sebanyak apapun yang dikumpulkan itu akan menguap begitu saja. Mungkin Bapak Ibu pernah ada orang yang curhat. Saya udah bekerja bersusah payah, demikian caranya dan bagaimanapun, tetapi kok ada sesuatu yang kosong dalam hati saya. Ada sesuatu ruang yang kok sepi, kok gimana gitu dalam hatinya. Sepertinya menguap, sepertinya yang dilakukan itu mungkin sia-sia. Nah, seperti kata Nabi Hagai Bapak Ibu, di sana dikatakan apa? Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Nah, seringkali gini, orang-orang percaya terjebak dalam kesibukan aktivitasnya sehari-hari. Yang dianggap gini sebagai suatu kewajiban hidup. Loh, memang ini yang harus saya lakukan. Memang ini kewajiban saya yang harus saya kerjakan hari demi hari. Dan tanpa disadari gini, kita salah mengambil suatu prioritas yang harusnya ada yang lebih penting selain itu. Nah, masalahnya ada dua Bapak Ibu. Disadari dan tidak disadari. Nah, contohnya yang disadari gini. Kita tahu, kita mulai menjauh dari Tuhan.
Doa bolong-bolong. Baca firman bolong-bolong. Kita tahu pelayanan kita mulai terbengkalai. Banyak hal-hal yang tersita pelayanan karena aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi kita berkata gini, nanti deh Tuhan, setelah urusan saya beres, setelah urusan atau pekerjaan saya sudah selesai, saya baru kembali kepada Engkau Tuhan. Nah, ini yang disadari. Yang tidak disadari gini, kita merasa sedang melakukan hal yang benar menurut kita. Kita berpikir sedang melakukan atau memperjuangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin kita sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, tanda kutip. Nah, sebenarnya gini, tanpa kita sadari, kita sedang membangun sesuatu rumah yang tanda kutip mewah bagi diri kita sendiri. Sementara rumah Tuhan, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, ketaatan kita kepadanya dibiarkan menjadi sesuatu reruntuhan. Nah, firman Tuhan Bapak Ibu dalam Hagai 1 ayat 9, di sana memberikan suatu peringatan ya sebenarnya bagi kita, termasuk saya juga. Ini suatu peringatan. Di sana dikatakan, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Dalam terjemahan lain kata menghembuskannya yaitu melenyapkannya. Nah, mungkin kita pernah Bapak Ibu mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya kerugian. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya rasa tidak puas yang terus-menerus yang ada dalam hati kita. Nah, itu bukannya berapa banyak kita bekerja keras, tetapi gini, tangan Tuhan yang sedang menghembuskan. Mungkin apa yang kita kerjakan? Tangan Tuhan sedang menghembuskan. Tangan Tuhan sedang tanda kutip melenyapkan apa yang kita usahakan. Nah, kata menghembus dalam bahasa aslinya itu meniup. Meniup sesuatu hingga terbang seperti debu. Artinya gini, Tuhan bukan jahat. Tuhan bukan tidak mengasihi kita sehingga dia menghembuskan atau dia melenyapkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi ada hal-hal yang penting. Hal-hal yang prioritas yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita dengan mengejar hal-hal yang fana. Seringkali seorang merasa benar. Merasa diri benar, tetapi setelah dicek secara kerohanian, ternyata melenceng dan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kita kembali kepada prioritas yang benar? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan nih? Nah, Hagai 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 ya, saya akan bacakan. Ayat yang ke-5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, yang harus sama-sama kita lakukan adalah, saya coba kupas dalam sisi yang berbeda Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah menyelidiki hati. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus pertama-tama kita lakukan, menyelidiki hati. Kenapa harus dimulai dari hati? Karena hati adalah pusat
semua dari keputusan yang akan kita ambil. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu mengalir dari dalam hati. Nah, Hagai 1 ayat 9 di sana dikatakan mereka sibuk dengan rumahnya sendiri. Sedangkan rumah Tuhan terbengkalai. Hanya menjadi reruntuhan saja. Nah, masalahnya gini, bukan tentang membangun rumahnya, tetapi hati yang mengutamakan gini. Hati yang mengutamakan kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau inginkan? Menyelidiki hati itu bukan hanya sekedar gini, merenung. Merenung sebentar, Tuhan, apa ya yang saya harus lakukan? Bukan hanya merenung sebentar. Tetapi ada sesuatu yang kita buka dalam hidup kita. Ada sesuatu yang kita buka dari bagian yang terdalam dari dalam diri kita di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk diperiksa. Untuk apa? Untuk dikoreksi. Untuk apa? Untuk diarahkan ulang. Bukan hanya merenung saja. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, membuka bagian terdalam dari dalam hidup kita. Membongkar apa yang tersembunyi di balik tindakan kita. Nah, bicara menyelidiki hati Bapak Ibu, di sini melibatkan 3 pihak. Saya bagi 3 pihak ya. Yang pertama, diri sendiri. Nah, diri sendiri itu sebagai subjek. Diri sendiri sebagai subjek. Nah, kenapa sebagai subjek? Karena sebagai orang yang sedang menjalani hidup. Sebagai orang yang sedang menjalani hidup, yang memiliki perasaan, yang mempunyai kemauan, keinginan, ambisi, dan yang sedang melakukan kesibukan. Seperti Hagai 1 ayat 9, yang sedang membangun rumah. Nah, seringkali sebagai pihak pertama, kita cenderung gini, membela diri. Seringkali mencari-cari alasan, seringkali menutup kesalahan, seringkali melakukan pembenaran diri. Kita nggak sadar kalau prioritas kita sudah melenceng. Karena kita merasa gini, apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar. Itu sebagai subjek diri sendiri. Yang kedua, sebagai pihak kedua, yaitu keadaan Bapak Ibu. Keadaan atau situasi hidup itu sebagai objek. Contohnya apa? Pekerjaan, bisnis, mungkin keluarga, keuangan, waktu, atau hasil usaha. Itu Hagai 1 ayat 6, di Bapak Ibu bisa baca. Nah, pihak kedua ini suatu keadaan atau objek hidup yang berfungsi sebagai cermin. Nah, ini sebagai cermin, objek kedua. Nah, keadaan dikatakan Hagai 6, pundi-pundi yang berlubang. Atau hasil yang sedikit meskipun sudah bekerja keras. Yang saya gambarkan tadi, seseorang yang sedang melakukan treadmill. Dia berusaha, mungkin lari ya, kalau kita lihat dia berusaha lari sedemikian rupa. Tetapi hanya lari di tempat, dia mengeluarkan keringat. Dia capek, tetapi hanya lari di tempat, bekerja keras. Tapi dikatakan pundi-pundinya berlobang. Mengeluarkan seluruh tenaga, ya kan. Nah, pihak kedua ini saya katakan tadi kan cermin atau pesan atau sinyal bahwa gini, ada sesuatu yang tidak sinkron. Ketika kita bekerja keras, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bekerja keras, seharusnya gini kan, ketika kita bekerja keras, seharusnya ada berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya gini, dikatakan berlubang, pundi-pundinya berlubang. Nah, keadaan atau objek hidup
itu bisa dikatakan sebagai sinyal atau pesan. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara kita, antara apa yang kita usahakan dengan berkat Tuhan. Ada sesuatu. Nah, ini cermin. Kenapa saya sudah melakukan ini, tetapi kok hasilnya nol? Ada sesuatu yang salah nggak nih? Cermin. Ada sesuatu yang mungkin melenceng. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Pihak ketiga itu yaitu gini. Tuhan dan firman-Nya. Ini sebagai standar objektif. Pihak ketiga ini Tuhan sebagai penguji dan firman-Nya sebagai standar. Sebagai satu standar dalam kehidupan kita. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai penyidik. Karena seseorang tidak bisa menyelidiki kondisi hatinya dengan akurat. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa menyelidiki hati seseorang dengan akurat. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Artinya benar enggak Tuhan? Apa yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan ini, keputusan apa yang sudah saya ambil sesuai enggak? Benar enggak? Ketika kita siap membuka hati untuk kita ditegur oleh Tuhan, artinya gini, kita siap untuk dibongkar. Kita siap untuk dibongkar, kita siap untuk diperiksa, kita siap untuk dikoreksi, kita siap untuk diarahkan ulang. Karena bicara hati itu di dalam Yeremia 17 ayat yang 9. Bicara tentang hati. Dikatakan apa di sana? Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Manusia tidak bisa. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat menyelidiki setiap hati kita. Fungsinya untuk apa? Untuk menemukan gini, benar gak sih ada penyimpangan dalam hati kita? Sebelum kita bertindak, ada sesuatu gak yang menyimpang? Ada prioritas yang salah gak dalam hati kita sebelum kita melakukan tindakan? Hagai 1 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa perlu firman Tuhan yang menyelidiki hati? Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Karena firman Tuhan itu standar objektif. Tanpa firman Tuhan gini, kita akan merasa benar. Kita akan merasa betul. Kita akan merasa baik-baik saja dalam kehidupan kita. Seperti Amsal 16 ayat yang kedua dikatakan apa? Segala jalan orang bersih. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Pandangannya sendiri dia berkata saya benar-benar saja. Saya baik-baik saja. Nah kenapa dikatakan standar objektif Bapak Ibu? Standar objektif itu adalah gini. Sebuah tolak ukur. Nilai ukur yang tetap, yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh perasaan, oleh pendapat atau selera pribadi. Itu nilai objektif.
Nah, seringkali kita merasa bahwa prioritas kita, saya sudah melakukan hal yang benar. Merasa sudah berkorban. Merasa ini sudah cukup baik. Merasa ini sudah cukup baik. Tetapi ketika kita padankan, bagaimana dengan standar objektif? Karena gini Bapak Ibu, standar objektif itu tidak berdasarkan dari perasaan. Tidak berdasarkan dari berapa banyak kita bekerja, berapa lelah kita bekerja seperti gambar tadi. Jika hasilnya gini, tetap dihembus. Jika hasilnya tetap ditiup, hilang oleh Tuhan. Maka faktanya gini kan, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ada suatu prioritas yang salah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu kebenaran, bukan tentang rasa, tetapi sebuah kebenaran. Nah, standar objektif juga itu tidak berdasarkan suatu tren ya. Suatu tren atau gaya hidup, keadaan zaman. Tetapi standar objektif itu adalah tetap firman Tuhan. Tidak berdasarkan suatu perkembangan zaman. Tuhan tidak berkata gini, karena sekarang lagi krisis ekonomi, kamu tidak apa-apa kalau rumahku diabaikan. Standar Tuhan tetap sama. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, standar Tuhan objektif itu tetap sama, tidak akan berubah. Apapun yang kita alami, prioritas utama tetap adalah Tuhan. Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya standar itu tidak bisa dinegosiasi. Berdasarkan apa? Alasan-alasan kita. Sifatnya tetap. Sifatnya utuh. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Ketika gini Bapak Ibu, ketika kita bayangkan gini, ketika kita memakai baju, ya kan, menurut Bapak Ibu udah rapi. Saya tadi pagi juga hampir aja salah. Menurut Bapak Ibu sudah rapi, tetapi ketika lihat bercermin ya, ternyata salah masukkan kancingnya. Tadi pagi juga saya hampir salah posisinya. Ketika salah masukkan, otomatis ini ke bawahnya akan salah terus. Standar yang utama artinya apa? Firman Tuhan. Kita gak boleh salah. Sampai prioritas kita salah. Artinya apa? Ke belakang kita akan menjadi salah. Tidak bisa melenceng. Tetap harus ada standar kebenaran. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 di sana dikatakan apa? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Artinya prioritas yang benar harus dimanifestasikan dalam sebuah tindakan yang nyata Bapak Ibu. Enggak cukup kita hanya menyelidiki hati saja, tetapi ada aksi nyata dalam hidup kita. Ada iman yang bergerak. Ayat yang 8 ini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Nah, naik ke gunung dalam bahasa aslinya itu aulau. Artinya apa? Mengundurkan diri. Artinya pengorbanan. Artinya untuk muncul di hadapan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ada usaha, ada satu pengorbanan untuk datang kembali ke hadirat Tuhan. Ternyata kan untuk kita mencapai suatu prioritas yang benar, ada pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan, kita tinggalkan. Karena kita harus selaras dengan Tuhan. Kehidupan kita harus selaras dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat hasil daripada semua itu apa? Ayat selanjutnya ayat 8. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ini jelas sekali Bapak Ibu.
Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini bergerak dalam prioritas yang benar adalah apa? Tentang keberanian. Tentang keberanian untuk kita melepaskan kendali. Kita berhenti menjadi tanda kutip, T-nya kecil ya, Tuhan. Atas masa depan hidup kita. Tetapi gini, kita harus mulai mempercayai bahwa ketika kita membangun rumah Tuhan, itu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang akan menjaga dan membangun rumah kita. Nah, Matius 6 ayat yang ketiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata ditambahkan Bapak Ibu sedikit ya. Kata ditambahkan dalam bahasa aslinya apa? Menaruh sesuatu di samping sesuatu yang sudah ada. Nah, tetap gini, fokus utamanya, tujuan utamanya adalah kerajaan Allah. Nah, sedangkan tambahannya itu akan datang secara otomatis mengikuti prioritas yang benar. Nah, seringkali kita meninggalkan ketika kita sadar, oh iya, ada prioritas yang benar yang harus saya lakukan. Kita ragu-ragu, aduh Tuhan gimana ya? Gimana dengan keluargaku? Gimana dengan usahaku? Kadang-kadang kita takut, tetapi ayat firman jelas mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, itu prioritas utama. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan bersaksi Bapak Ibu. Tepatnya 2 bulan yang lalu, saya merasa sebelum 2 bulan yang lalu, bulan-bulan sebelumnya, saya merasa kehidupan saya dalam tingkat kerohanian, dalam kerohanian saya mengalami suatu penurunan. Ya, ada suatu penurunan. Saya merasakan kenapa ya saya datang kepada Tuhan kok lelah, capek. Saya mau doa kepada Tuhan, aduh udah capek. Rasanya badan ini udah capek, udah males. Paling datang sama Tuhan ya 5 menit cukup lah, pujian penyembahan doa dalam sehari cukup. Nah, saya 2 bulan yang lalu saya mengambil satu keputusan gini. Saya kan 2019 saya bangun usaha fruit click ya, jualan buah. Dan saya tahun-tahun berikutnya saya coba masuk lagi jualan smoothies dan jus di Basar. Jadi saya ikut Basar udah lumayan lama, sekitar 5 tahunan. Setelah 5 tahunan, ketika saya mengalami itu saya harus mengambil satu keputusan. Saya mengalami satu penurunan. 2 bulan yang lalu saya mengambil satu keputusan gini, saya akan berhenti, stop dari Basar. Setelah 2 bulan yang lalu saya stop, saya merasa ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang yang plong. Saya dekat sama Tuhan, saya bisa pujian penyembahan pagi hari secara bebas. Karena kan kalau Basar itu kan harus nyiapin, buah-buahnya harus disiapin, racikannya harus disiapin dan segala sesuatunya harus disiapin. Kadang sehari tidak tidur. Itu yang mengganggu, yang membuat saya penurunan secara rohani. Saya mulai putuskan, saya tidak mau lagi. Walaupun 2 bulan yang lalu banyak teman-teman saya WA. Kenapa gak ikut lagi? Ini rame, lu tempat ini rame. Iya rame, betul rame. Tapi saya sudah ambil satu keputusan, tidak. Saya akan tetap ambil satu keputusan. Saya tahu ini sudah mengganggu pelayanan saya. Dan saya percaya gini, saya mengambil satu keputusan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Mungkin waktu pas saya mengambil satu keputusan itu saya ragu, aduh gimana ya. Tapi ketika saya dapat firman ini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya gini, ketika seseorang mengambil satu prioritas yang benar, berjalan di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Panggilan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, itu mungkin berbeda. Tetapi percaya gini, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, percaya gini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman itu tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus
memberkati.